Bab 1353. Ingin pergi, apa sudah izin padaku? Tiga lainnya tertawa dan berkata, ya. Jangan pikir untuk menggunakan trik bodoh. Percuma. Sebelum bala bantuanmu tiba, kami pasti bisa membunuhmu dan mengambil barang-barangmu. Lebih baik menyerah dengan patuh, kita hanya menginginkan barang, bukan nyawa manusia. Dalam pandangan mereka, mengambil barang itu hanya butuh waktu sesaat saja. Jangan berharap. Ingin ambil barang-barang dari kami? Apa kamu bercanda? T-Rex mencibir. Big Tiger meraung, ya, benar. Jika ingin barang ini, keluarkan kalian asli kalian. 16 master dari 4 tim siap mati. Tapi semua orang mengerti. Lawan mereka terlalu kuat. Butuh waktu lama sebelum bala bantuan tiba. Selama selisih waktu itu mereka akan berada dalam bahaya. Kemungkinan barang-barang telah dirampok. Kita seharusnya mendengarkan Nathan Clark sejak awal, jika mengubah jalur maka tidak akan ada masalah. Kata Ice Phoenix tidak puas. Ya, dia benar. Tapi situasi sudah terjadi, siapa yang bisa memprediksinya? Fire Phoenix berkata tidak puas. Nathan Clark seharusnya bersikeras untuk mengubah jalur. Kamu sendiri lihat, dia terakhir memilih untuk berkompromi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tegas. Jika kamu ingin menyalahkan masalah ini, kamu harus menyalahkan Nathan Clark karena menyebabkan kita kehilangan begitu banyak orang. Kata yang lain. Nathan dengan baik hati mengingatkannya, namun sebaliknya dia disalahkan. Ya betul. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Lagi pula, sekarang waktu yang tepat untuk membutuhkan dia, di mana dia? Bisakah dia membantu kita dari kursi roda? Bukankah sekarang dia menjadi beban? Dengarkan perintahku, tidak ada yang boleh melindungi Nathan Clark. Kalian hanya bertanggung jawab pada barang-barang. Perintah T-Rex. Kalau begitu kalian sedang cari mati. Bunuh. 4 monster memimpin semua master topeng untuk membunuh mereka bersama. T-Rex dan timnya juga bergegas maju untuk bertarung. Begitu kedua belah pihak bertarung melawan satu sama lain, mereka merasakan kesenjangan yang sangat besar. Kekuatan bertarung 16 pasukan T-Rex sebanding dengan para master bertopeng ini. Tapi masih ada 4 monster di pihak mereka. Mereka adalah kepalanya. Tapi siapa yang bisa menghentikannya? Serangan lawan tidak bisa ditembus. Mereka tidak bisa keluar membawa barang-barang itu. Kasarnya, mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Kedua belah pihak telah memasuki pertempuran sengit. 4 anggota tim Jakal yang pertama terlempar ke tanah. Segera setelah itu, ketiga anggota tim Dragon tidak dapat bertahan. Pada akhirnya, tim Tiger dan Phoenix semua jatuh ke tanah. Hanya T-Rex, Big Tiger, Ice Phoenix dan Fire Phoenix yang tersisa untuk mempertahankan benda-benda itu. Tapi mereka berempat sudah terluka parah. Serahkan saja barang-barangmu. Sudah hancur seperti ini, untuk apa kalian memberontak? Osman Sagaipov, penjagal massal, dan Rashid Mitchell, pendekar pedang, mendekati mereka selangkah demi selangkah. Tidak mungkin. Lebih baik barang itu dihancurkan, daripada diberikan kepada kalian. Teriak T-Rex. Cepat aktifkan perangkat penghancur. Hancurkan barang-barang itu, tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Ice Phoenix dan Fire Phoenix mengambil kotak itu dan hendak mengoperasikannya. Set. Tapi dalam sekejap, senjata rahasia menyerang satu demi satu, menembaki pergelangan tangan dan lengan semua orang. Ah! Semua orang menjerit. Kotak di tangan jatuh ke tanah. T-Rex dan yang lain tidak ada tenaga untuk mengendalikannya. Racun iblis Zaurbek Neel datang untuk mengambil kotak itu. T-Rex dan yang lain berusaha keras untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua dijatuhkan dalam sekejap. Beberapa orang berjuang untuk bangun, tetapi tidak bisa bangun sama sekali. Hanya bisa menonton tanpa daya saat Zaurbek Neel mengambil kotak itu. Waktu pertarungan ini terlalu singkat. Tidak cukup untuk menunggu bala bantuan tiba. Menyaksikan langkah Zaurbek Neel dan yang lain pergi. T-Rex dan lainnya putus asa. Misi mereka gagal. Kita sudah mendapatkan barangnya, ayo pergi. Kalian mengambil barang kami, apa sudah izin padaku? Tiba-tiba terdengar suara dari dalam mobil. Bab 1354. Siapa yang bilang aku cacat? 4 monster dan para master bertopeng hendak pergi. Tanpa diduga, sebuah suara keluar. Hah?
Masih ada orang? Racun iblis Zaubek Neel bertanya penasaran. Semua orang berhenti dan melihat ke dalam mobil. Kemarahan melintas di mata T-Rex yang sekarat tergeletak di tanah. Sudah seperti ini, masih menambah masalah? Apa dia merasa sudah bosan hidup? Mereka semua sudah hendak pergi. Bisa-bisanya dia ingin pamer dan menghadiahkan nyawanya. Tolol! Tolol sekali! T-Rex dan beberapa prajurit lain berkata dengan marah. Segera, musuh membuka pintu mobil dan melihat Nathan di atas kursi roda. Kamu? Seperti tidak asing. Racun iblis Zaubek Neel berkata dengan heran. Mantan Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Rashid Mitchell langsung menyebutkan nama Nathan. Nathan tersenyum. Persis seperti yang dia duga. Dia telah memblokir jalur kekuatan gelap Neslandia. Mengapa tadi kita tidak menyadarinya? Kenapa? Apa kamu ingin menghentikan kami? Osman Sagaipov penjagal massal, mencibir. Tidak, aku akan membunuh kalian. Nathan tersenyum ringan. Dia menginginkan obat genetik serta nyawa orang-orang ini. PFFTTT. 4 monster dan master topeng lainnya semuanya tertawa terbahak-bahak. Ini seperti mimpi orang bodoh. Nathan seorang yang cacat duduk di kursi roda, ingin membunuh mereka? Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia adalah Dewa Perang Kunlun di masa puncaknya, keempat monster tidak akan takut. Apalagi sekarang. Benar-benar cari mati. Dasar tolol, hanya beban saja. T-Rex dan beberapa prajurit lain berkata dengan marah. Awalnya, misi gagal dan barang hilang. Suasana hati mereka tenggelam ke dasar jurang. Sekarang melihat Nathan melakukan tindakan bodoh seperti itu, semua orang menjadi kesal. Aidamir Korge senjata rahasia tertawa, kamu sudah cacat, dengan apa kamu membunuh kami? Siapa yang bilang aku cacat? Kata Nathan sambil tertawa. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu kata-katanya keluar. Semua orang yang ada di sana tercengang. 4 monster dan master bertopeng dengan ekspresi aneh, dengan hati-hati menelaah arti kata-kata Nathan. Adapun T-Rex dan yang lain, mereka saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah? Kamu? Racun iblis belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, terlihat Nathan berdiri. Dia keluar dari mobil. Langkah kakinya stabil, tidak seperti orang yang cacat. Duar. Semua orang seperti tersambar petir, hampir gila ketakutan. Tertipu. Semua orang telah tertipu. Ternyata Nathan baik-baik saja. Semua ini adalah penipuan. Bola mata T-Rex hampir terbang keluar. Sampai sekarang, mereka akhirnya mengerti maksud prajurit Fradron. Prajurit Fradron bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin memberikan seorang beban untuk tugas yang begitu penting? Faktanya karena tubuh Nathan telah pulih. Wajah keempat monster berubah. Sepertinya sedang teringat sesuatu. Baru-baru ini, banyak keluarga di dalam dan luar negeri telah dibersihkan. Hasil penyelidikan mereka adalah Adipati Agung yang baru saja menjabat. Sekarang sepertinya. Nathan Clark, ternyata kamu baik-baik saja. Kamu berbohong kepada semua orang. Racun iblis mencibir. Jika aku tidak melakukan hal ini, bagaimana akhirnya kalian bisa menunjukkan diri kalian? Nathan tertawa. Namun, ekspresi 4 monster tidak takut, walau kamu sudah pulih. Lalu kenapa? Walau kamu kembali ke puncak kejayaanmu, lalu kenapa? Kami tidak takut padamu. Untuk membunuhmu hanya masalah waktu saja. 4 monster dan semua master bertopeng berada di puncak daya tempur mereka. Tak kenal takut. T-Rex panik. Awalnya dia melihat secercah harapan. Tetapi bahkan jika Nathan pulih, dia masih bukan tandingan 4 monster.